although it's not enough. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Nah, hari ini kembali lagi bersama Pak Marino. Kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Hari ini Pak Marino akan mengajarkan materi di kelas 5. Jadi kalian simak baik-baik ya pembelajaran pada hari ini. Mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan juga manusia. Nah, pada tema ini akan dibahas mengenai bagaimana tentang organ gerak hewan dan juga organ gerak manusia dan juga materi-materi lainnya. Dimana judul subtema satunya yaitu organ gerak hewan. Nah, yang akan kita pelajari di sini yaitu pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, mengenal tentang organ gerak hewan dan manusia. Sebagai makhluk hidup, hewan dan manusia itu memiliki organ gerak yang membantunya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa organ gerak, hewan dan manusia ini tidak dapat bergerak untuk berubah posisi ataupun berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, pada dasarnya organ gerak hewan dan manusia ini dirancang agar kedua makhluk hidup tersebut dapat tetap aktif. Bila hewan dan manusia hanya diam atau duduk terlalu lama, malah akan menyebabkan tubuh terasa sakit. Nah, jadi di sini yang ingin Bapak bahas pertama-tama yaitu tentang persamaan organ gerak hewan yang dimana sama dengan organ gerak manusia, yaitu sama-sama memiliki alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Nah, sekarang kita bahas tentang alat gerak aktif dan juga alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu pada hewan dan manusia itu adalah berupa otot. Ya, kalau pada manusia itu ada dibedakan lagi menjadi ada otot polos, otot lurik dan juga otot jantung. Nah, sedangkan alat gerak pasif itu berupa tulang. Nah, ada tulang tengkorak, tulang rangka dan berbagai macam tulang yang ada pada tubuh kita. Ya, itu merupakan alat gerak pasif. Nah, berbicara tentang alat gerak tadi pada organ hewan, di sini Bapak memberikan contoh gambar hewan ikan. Nah, hewan ikan ini memiliki dua alat gerak yaitu yang namanya sirip dan juga ekor. Nah, sirip dan ekor ini merupakan alat gerak utama pada ikan. Nah, berikut penjelasan mengenai kegunaan dari sirip dan ekor pada ikan. Yang pertama itu ada sirip punggung atau biasa disebut dengan dorsal fin. Jenis sirip ini terletak di bagian atas atau belakang tubuh ikan. Sirip punggung ini berfungsi untuk menstabilkan ikan pada saat berenang. Beberapa jenis ikan memiliki dua sirip punggung. Kemudian yang kedua itu ada sirip dada atau pectoral fin. Sirip dada terletak pada bagian pertengahan tinggi di kedua sisi tubuh ikan. Sirip dada berfungsi untuk pergerakan maju dan juga ke samping ataupun diam pada ikan. Kemudian yang ketiga itu ada sirip perut atau pelvic fin. Sirip perut itu adalah sirip yang berada di bagian perut ikan. Nah, sirip ini berfungsi untuk menstabilkan ikan pada saat berenang. Fungsi lain dari sirip ini yaitu memudahkan ikan untuk bergerak ke atas dan juga ke bawah pada saat di dalam air. Kemudian yang keempat itu ada sirip anus atau anal fin. Sirip anal atau sirip anus ini terletak di sisi perut tepat di belakang anus. Nah, sirip anus ini berfungsi mendukung sirip punggung dan juga menstabilkan ikan selama berenang dan mengontrol gerakan bergulir. Nah, yang terakhir itu ada sirip ekor atau caudal fin. Nah, sirip ekor ini merupakan sirip yang terletak di bagian belakang tubuh ikan. Fungsi utama dari ekor yaitu untuk mengatur kecepatan berenang dan juga untuk membantu ikan ketika berbelok sebagai kemudi ikan saat bermanuver atau berenang. Itulah organ gerak pada ikan beserta dengan fungsinya. Nah, berbicara mengenai hewan tadi, di sini Bapak memberikan sebuah teks cerita tentang hewan, yaitu teks cerita yang berjudul
kuda laut. Nah, dalam teks cerita ini terdapat 2 paragraf. Nah, di mana setiap paragrafnya itu pasti memiliki yang namanya ide pokok. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu ide pokok? Nah, sekarang akan Bapak bahas apa itu ide pokok paragraf dalam sebuah cerita. Nah, ide pokok dalam suatu paragraf di sebuah cerita itu adalah inti dari sebuah paragraf. Di dalam sebuah paragraf itu ada namanya kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Kalimat utama itu adalah sebuah kalimat yang di dalamnya ada ide pokok. Dan kalimat penjelas itu adalah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan dari ide pokok tersebut. Atau biasanya disebut juga dengan kalimat pengembang. Nah, kita kembali lagi pada teks cerita Kuda Laut. Sekarang kita lihat pada paragraf pertama. Kita cari dahulu kalimat utama pada paragraf tersebut, karena di dalamnya pasti terdapat ide pokok. Ya, kalimat utamanya ini bisa terdapat di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Nah, dari paragraf ini, paragraf pertama bisa kita lihat kalimat utamanya itu terdapat di awal paragraf, yaitu kuda laut merupakan hewan laut yang memiliki kepala seperti bentuk kepala kuda dan moncong yang panjang. Kemudian kalimat penjelasnya yaitu kalimat selanjutnya dari kalimat utama, yaitu ukuran tubuh kuda laut juga bervariasi, bisa mencapai sekitar 35 cm sampai kalimat akhir paragraf. Selain keunikan pada tubuhnya, kuda laut juga ternyata memiliki cara berkembang biak yang unik. Itu semua adalah kalimat penjelas pada paragraf pertama. Dan ide pokok pada paragraf pertama itu apa? Ya, kita balik lagi. Ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utamanya itu tadi pada awal paragraf. Jadi ide pokok dari paragraf pertama yaitu kuda laut merupakan hewan laut. Gampang kan? Nah, tadi kita sudah bahas tentang teks cerita. Sekarang kita bahas tentang gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita itu adalah gambar atau serangkaian gambar yang menceritakan tentang terjadinya sebuah peristiwa, baik itu peristiwa yang benar-benar terjadi ataupun hanya sekedar imajinasi. Gambar cerita ini banyak ditemukan pada buku-buku cerita, khususnya cerita untuk anak-anak. Nah, objek gambar cerita ini dapat berupa manusia, hewan, dan tumbuhan ataupun perpaduan di antara ketiganya. Ini disesuaikan dengan narasi atau tema yang dibuat. Nah, gambar cerita ini sering disebut juga dengan istilah gambar ilustrasi. Nah, agar lebih paham, Bapak akan berikan contoh gambar cerita. Bapak akan berikan 2 gambar. Ini contoh gambar yang pertama. Nah, dilihat dari gambar ada seorang anak kecil dan juga hewan kelinci. Nah, kita ibaratkan kita beri nama anaknya Seno. Kemudian kita buat kalimatnya seperti pada gambar. Seno senang sekali pada hewan kelinci. Ia dibelikan ayahnya sepasang kelinci yang lucu. Seno memelihara dan merawat kelincinya dengan baik. Nah, jadi kan gambar ceritanya. Sekarang kita lanjut ke gambar yang kedua. Di gambar yang kedua kita bisa bercerita begini. Seno tidak pernah lupa memberi makan dan membersihkan kandang kelincinya. Kelincinya Seno berkembang biak. Sekarang ia memiliki 4 ekor kelinci. Nah, dari 2 gambar tersebut sudah jadilah satu cerita. Nah, itulah yang dinamakan gambar cerita atau gambar ilustrasi. Nah, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang Bapak sampaikan kalian dapat memahaminya. Tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Kita jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Dadah.